Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas psikolinguistik tentang teori-teori linguistik dari 4 tokoh. Yang pertama, teori dari Ferdinand de Saussure. Yang kedua, teori dari Leonard Bloomfield. Yang ketiga, teori dari John Rupert Ford. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu teori dari Noam Chomsky. Yang pertama, kita akan membahas teori dari Ferdinand de Saussure, yaitu lahir pada tahun 1858 dan meninggal pada tahun 1913. Dia adalah seorang tokoh linguis dari Swiss yang kita kenal atau kita sebut sebagai bapak pelopor linguis modern. Dalam karyanya atau bukunya yang berjudul Cours de Linguistique Générale pada tahun 1916, itu diterbitkan oleh murid-muridnya, yaitu Bailly and Shahay, berdasarkan catatan kuliahnya setelah dia meninggal. Dalam bukunya, dia memiliki 4 pandangan. Yang pertama, telah asinkronik dan diakronik. Yang kedua, perbedaan Lange and Perol. Yang ketiga, perbedaan signifian dan signifi sebagai san linguistik atau tanda bahasa. Yang keempat adalah hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Yang kedua, kita masuk kepada teori dari Leonard Bloomfield, yaitu lahir pada tahun 1887 dan meninggal pada tahun 1949. Seorang tokoh linguis dari Amerika, dia juga dikenal sebagai linguis taksonomik karena memotong-motong bahasa untuk mengikuti bagian-bagian dan struktur-strukturnya. Dia pernah mengikuti paham mentalisme yang sejalan dengan psikologi Wundt, tetapi dia menentang paham itu, lalu mengikuti aliran perilaku behaviorisme. Dalam teorinya, dia memenggal-menggal bahasa menjadi beberapa istilah, yaitu fonem, morfem, frase, kata, dan kalimat. Lalu menjelaskan hakikat-hakikatnya dan hubungan di antara bagian-bagian itu. Lalu, yang ketiga, kita akan membahas teori dari John Rupert Ford, yaitu lahir pada tahun 1890 dan meninggal pada tahun 1960. Dia adalah tokoh linguis dari Inggris pada tahun 1944. Dan dia juga mendirikan sekolah linguis deskriptif di London. Dia berpandangan atau dalam teorinya, bahasa itu adalah susunan dari konteks-konteks, yaitu fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Tetapi menurutnya, yang terpenting itu adalah konteks. Mengapa? Karena konteks itu bisa dibedakan dan dianalisis. Menurutnya, ada 5 tingkatan dalam bahasa. Yang pertama, fonetik. Yang kedua, ada leksikon. Yang ketiga, ada morfologi. Yang keempat, ada sintaksis. Dan yang kelima, ada semantik. Unsur yang ada dalam tingkatan fonetik itu ada fonem. Unsur yang ada dalam tingkatan morfologi yaitu morfem. Unsur yang ada dalam tingkatan sintaksis yaitu kategori-kategori sintaksis. Dan yang terakhir, unsur yang ada dalam tingkatan semantik yaitu kategori-kategori semantik. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu teori dari Noam Chomsky, yaitu seorang tokoh linguis dari Amerika dengan teori tata bahasa generatif transformasi atau transformal generative grammar yang menekankan bahasa pada aspek tata bahasa atau grammar. Ada 4 fase dalam teorinya, yaitu yang pertama, fase generatif transformasi klasik. Dalam bukunya Sintaktik Struktur pada tahun 1957 sampai 1964. Yang kedua, itu ada teori standar dalam bukunya yang berjudul Aspect of Theory of Syntax
pada tahun 1965 dan 1966. Yang ketiga, ada fase teori standar yang telah diperpanjang pada tahun 1967 sampai 1972. Dan yang terakhir adalah fase sesudah teori standar, yaitu pada tahun 1973 sampai kini. Dalam teorinya, itu yang terpenting adalah kaidah umum tata bahasa itu dapat digunakan untuk memprediksi semua kalimat dari penutur asli bahasa tersebut dengan cara menelaah kalimat-kalimat lalu menentukan sistem kaidah yang dikuasai oleh penutur asli tersebut. Sekian penjelasan mengenai teori-teori linguistik dari 4 tokoh dari saya. Asallahu an yu'tina ilman nafi'an wa mubarakan fid dunya wal akhirah. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.